Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan pengetahuan, pengertian, dan pengalaman saya mengenal Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Seperti sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, pengenalan kita akan Allah merupakan dasar dan arah di dalam kehidupan kekal kita. Bukan hanya di sini dengan iman, tetapi realitasnya nantinya di hari yang akan datang di langit dan bumi yang baru. Pengenalan kita akan Allah, baik melalui naturnya dan atributnya, yang tentunya dapat kita baca dan pelajari dari Alkitab dengan nama dan karyanya, memberikan kepada kita gambaran bahwa ada dua atribut yang penting yang dirumuskan, yaitu yang incommunicable dan yang communicable, yang tidak dapat dikomunikasikan dan yang dapat dikomunikasikan. Maksudnya ada atribut-atribut Allah atau karakternya Allah yang tidak dapat ditemukan padanannya, korelasinya dengan keberadaan kita sebagai manusia. Dan ada atribut-atribut Allah yang dapat ditemukan padanannya atau korelasinya dengan keberadaan kita sebagai manusia. Pada video yang saudara saksikan saat ini, saya ingin menjelaskan mengenai atribut Allah yang berkaitan dengan incommunicable attribute. Apa makna dari incommunicable attribute? Yang memberikan kepada kita pengertian bahwa atribut-atribut yang incommunicable ini bersifat mutlak. Artinya Allah terbebas dari segala pengkondisian apapun, dari segala relasi yang mungkin ada pada keberadaan di luar Allah, dari segala ketidaksempurnaan. Allah terbebas dari hal tersebut. Artinya secara mutlak Allah adalah penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Allah adalah keberadaannya yang ultimat. Tidak ada lagi yang lain. Hanya satu dan satu-satunya yang melandasi seluruh keberadaan yang ada, baik materi, tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, maupun seluruh sistem kehidupan yang ada di semesta alam. Dan dengan demikian kita memahami dengan utuh bahwa Allah terbebas dari relasi yang bersifat necessary atau memang seharusnya dibutuhkan. Seperti kita manusia yang membutuhkan materi, tumbuhan, binatang, dan ciptaan Allah yang lain. Tetapi Allah yang kita sembah, yang diajarkan dalam Alkitab, Allah yang tidak terikat oleh apapun dan siapapun. Ia bebas mutlak. Sekalipun dalam kondisi seperti itu, Allah adalah Allah yang dengan kekuatan dan kuasanya yang mutlak, ia bebas berelasi dengan seluruh ciptaannya, tanpa ada yang menghalanginya. Nah, berdasarkan prinsip pengertian yang incommunicable attributes ini, maka saya ingin menjelaskan salah satu atribut yang incommunicable tersebut, yaitu self-existence dari Allah itu sendiri. Artinya Allah pada dirinya sendiri itu ada. Ada secara mutlak dan keberadaannya adalah keberadaan yang menjadi sumber dan menjadi arah dari seluruh keberadaan yang ada. Allah adalah Allah yang pada dirinya, keberadaannya memberikan kepada kita pengertian. Yang pertama, Allah yang keberadaannya bersumber dari dirinya sendiri atau keberadaannya ada oleh keberadaannya sendiri. Berbeda tentu dengan kita, bukan? Kita diciptakan, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan kita membutuhkan ciptaan yang lain. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah pada dirinya tidak bergantung pada apapun di luar dirinya atau siapapun, karena segala sesuatu yang ada diciptakan berasal dari dirinya. Dengan kata lain, kita menyadari betul-betul bahwa kitalah yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kita tahu hal itu menjadi dasar kita terus-menerus bersyukur, berdoa, memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Karena kepadanya lah kita bergantung, dan darinya lah kita hidup. Sedangkan Allah tidak demikian. Ya bebas dan mutlak. Hal yang kedua yang perlu kita pahami dari keberadaan Allah yang ada pada dirinya, berarti keberadaannya yang bersumber dari dirinya sendiri ialah Allah yang cukup pada dirinya. Self-sufficient. Ia tidak membutuhkan apapun, siapapun,
kalaupun kita diberikan karunia untuk menyembahnya, kalaupun kita berbagian di dalam misinya, itu bukan berarti Dia, Allah, yang membutuhkan kita. Tetapi sebaliknya, kitalah yang membutuhkan Allah. Baginya self-sufficient, cukup pada dirinya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang disebut berkelebihan. Semuanya sempurna, cukup pada dirinya. Ia tidak membutuhkan relasi dengan manusia atau ciptaan lain. Artinya, kalau kita membutuhkan relasi dengan Tuhan Allah karena memang kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan menurut gambar rupanya. Sehingga kita memang membutuhkan Dia. Nafas kita, bahkan alam yang kita nikmati, semuanya berasal dari Allah. Dengan kata lain, kita bersyukur kalau kita mengenal Allah yang sungguh-sungguh Allah adanya. Ia adalah Allah yang kalau kita sembah bukan berarti tambah, atau kita tidak sembah, ia berkurang, tidak demikian. Ia cukup pada dirinya, dan kita kalau kita beribadah kepadanya, kita dapat mengucap syukur kepadanya, itu karena anugerahnya. Dan itulah yang mencukupkan kebutuhan kita, yaitu kecukupannya yang sempurna mutlak. Yang berikutnya, bahwa pengenalan kita akan Allah yang adalah Allah yang cukup pada dirinya, ia memiliki kehendak yang mutlak, pengetahuan yang mutlak, kekuasaan yang tidak terbatas. Ia benar-benar mengetahui segala sesuatu pada dirinya dan apapun yang diciptakannya. Ruang, waktu, semesta alam, dan segala isinya. Ia juga adalah Allah yang mutlak dalam seluruh kehendaknya. Apa yang dikehendakinya, mutlak terjadi. Tidak ada yang menghalangi dan menghambat. Kalau Tuhan berkata iya, maka semuanya iya. Kalau Tuhan berkata tidak, maka semuanya tidak. Nah, kalau kita mendapatkan kesempatan memahami bagian ini, maka kita bersyukur memiliki pengenalan kita akan Allah dan kita hidup di dalam. Dan yang terakhir, ia adalah Allah yang maha kuasa, yang tak terbatas kekuasaannya, melampaui apapun, sehingga ia bisa menjadikan segala yang ada dari tidak ada, mengubah segala yang ada menjadi bentuk yang lain, tanpa mengubah apa yang sudah diaturnya. Ia maha kuasa. Saudara-saudara, setelah kita memahami pengenalan akan Allah dalam konteks atributnya yang tidak berubah, di dalam kecukupannya itulah, di dalam keberadaan dirinya yang self-existent itulah, yang membuat kita semakin kagum dan hormat kepadanya. Ikuti terus video ini untuk kita akan belajar memahami atribut-atribut Allah secara mendalam dan utuh. Dan kiranya Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan dan memperhatikan pengajaran ini dapat merefleksikannya, dapat menyatakan apa yang sesungguhnya yang kita perlukan dari Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.